Kemudian Hansel mengirim pesan suara dengan nada kesal. "Robert, jika kau masih saja suka berbicara konyol seperti ini, aku akan mengulitimu." Robert langsung menjawabnya dengan pesan suara. Apakah kau marah? Tampaknya kali ini kau benar-benar serius. Aku tidak akan mengatakan hal seperti ini lagi, oke? Aku minta maaf terhadap calon iparku. Kalau begitu cepat kau katakan, sebenarnya dia gadis dari keluarga mana? Nenekmu sudah ingin memiliki cicit sejak lama. Katanya tidak masalah jika dia bukan dari keluarga berada, asalkan latar belakang keluarganya bersih. Robert lalu berkata lagi, "Dia tidak seperti nenek dari tuan muda kita, Mr. Torres. Tuan muda Torres, apakah nenekmu hanya mengizinkanmu menikahi putri dari keluarga kerajaan?" Di ujung telepon yang lain, Dylan sedang berada dalam suasana hati yang baik karena dia telah membuat Alicia berhutang budi kepadanya. Jadi ketika dia mendengar pertanyaan ini, ekspresinya langsung mengeruh, lalu meleparkan ponselnya ke samping dan melanjutkan pekerjaannya di depan komputer. Setelah beberapa saat, Dylan tak tahan untuk tidak mengambil ponselnya dan menelpon kepala asistennya. Dia bertanya, "Apa saja jadwalku besok?" Kepala asistennya sudah terbiasa menerima panggilan telepon dari Dylan di tengah malam sejak dulu. Jadi dengan cepat dia bangun dari tidurnya untuk memeriksa jadwal Dylan, kemudian berkata, "Besok pagi Anda harus pergi dan meninjau lahan yang baru dibeli, sekaligus mengadakan rapat dengan arsitek dan desainernya. Pada sore hari Anda akan bermain golf dengan CEO Philip dan setelah itu makan malam bersamanya." "Batalkan semuanya." Kepala asisten itu tampak tertegun sejenak dan bertanya dengan tak berdaya, "Apakah besok Anda punya acara penting?" "Besok aku akan mengawal seluruh proses syuting Cafe Skywalk. Anda bisa menggantikanku pergi rapat dengan arsitek dan desainernya. Sedangkan jadwal lainnya dibatalkan saja." "Baik," jawab kepala asistennya setelah menutup teleponnya, lalu ia mengulurkan tangan untuk menampar wajahnya sendiri. Sakit. Dia tidak sedang bermimpi. CEO benar-benar tidak mempedulikan proyek yang bernilai ratusan miliar dolar hanya demi memantau syuting seorang brand ambassador. Kepala asisten itu menutup teleponnya dan seakan-akan belum tersadar kembali untuk beberapa saat. Apakah ada yang salah dengan telinganya atau ada yang salah dengan otak Dylan? Atau apakah dia sedang kasmaran? Jika memang begitu, apa artinya lagi proyek yang bernilai ratusan miliar dolar? Tugas yang paling penting sekarang adalah melahirkan seorang pewaris Torres Corps. Dengan cepat matahari menyongsong dan Alicia dipanggil oleh pelayan pada pagi hari itu. "Nona, orang-orang dari Torres Corps sudah tiba. Kau harus cepat bangun." Alicia sedang dalam suasana hati yang baik karena telah mengetahui hubungan antara Selena dengan Juan tadi malam, sehingga dia tidur dengan nyenyak. Dan pada saat ini dia terbangun dengan tiba-tiba sehingga masih terasa begitu mengantuk. Lalu dia bangun dengan perlahan sambil menekan pelipisnya. Ketika dia turun, Alicia melihat selusin orang berdiri di lantai bawah sehingga membuat ruang tamu yang tadinya tampak kosong terlihat sempit. Ada begitu banyak orang. Alicia merasa kepalanya langsung membengkak. Dia punya firasat bahwa syuting hari ini pasti akan sangat melelahkan. Saat Alicia hendak turun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh dan melihat Marsha sedang berjalan ke arahnya dengan riasan yang cantik.
Marsha mengunci rambutnya membentuk dua gulungan di sebelah kiri dan kanan kepalanya seperti gaya Alicia kemarin. Tetapi gaya rambut ini sangat tidak cocok untuk Marsha karena bentuk wajahnya yang runcing dan matanya yang sipit sehingga tidak terlihat menggemaskan, melainkan malah seperti terlalu dipaksakan. "Halo Marsha," sapa Alicia sambil tersenyum. David yang sangat mabuk tadi malam tidak akan bangun sampai siang nanti, jadi Marsha juga tidak merasa perlu repot-repot untuk berpura-pura berakting sebagai adik yang baik. Jadi dia menatap datar ke Alicia dan langsung berjalan ke bawah. Saat dia melihat ke bawah dan melihat lebih dari selusin orang menunggu, matanya langsung berbinar. Para kru memang telah memberitahunya bahwa mereka akan mengirim seseorang untuk menjemputnya hari ini, tetapi dia tidak menyangka akan disambut dan dijemput dengan megah seperti ini. Sepertinya kartu nama Dylan sangat berguna. Dia kan sudah bilang bahwa dia adalah teman Dylan, jadi sutradara Arbet yang sudah memiliki nama besar saja masih tetap harus berlutut dan memohon kepadanya untuk syuting. Dan sekarang lihatlah, di hari pertamanya dia langsung diberikan sambutan yang begitu megah. Jadi Marsha memutuskan untuk memaafkan Arbet karena telah bersikap kasar padanya pada saat audisi kemarin. Marsha yang tadi tidak ingin berbicara dengan Alicia sekarang tidak tahan untuk berbalik dan berkata kepada Alicia karena dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. "Kakak, aku dengan kau juga akan pergi syuting hari ini." "Iya." Alicia tidak mengerti mengapa Marsha kembali untuk berbicara kepadanya, tetapi ia hanya mengangguk dan menjawabnya saja. Lalu dia mendengar Marsha berkata dengan arogan dan egois, "Tak perlu terlalu gugup, hanya syuting beberapa video promosi saja. Pastinya akan sangat sederhana. Tidak seperti aku. Aku harus syuting untuk film blockbuster, jadi mungkin aku akan kelelahan hari ini. Oke, sudah dulu ya. Lihat ada begitu banyak orang yang sedang menungguku di bawah. Jadi aku tidak bisa lanjut mengobrol lagi denganmu." Alicia tercengang saat mengetahui bahwa Marsha telah salah paham, dan tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat Marsha telah berbalik dan berlari ke bawah dengan penuh semangat sambil berkata kepada orang-orang yang sedang menunggu di bawah, "Oke, aku sudah siap. Ayo kita pergi ke tim kru." Marsha berjalan di depan seperti seorang pemimpin wanita. Setelah berjalan 2 langkah, tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres karena tidak ada orang yang mengikutinya. Lalu dia melirik ke belakang dengan aneh saat melihat selusin orang itu saling menatap, seolah-olah tidak mengerti apa yang dia katakan. "Ada apa dengan kalian? Mengapa masih tidak jalan juga?" Melihat Marsha seperti itu, Alicia menjadi canggung. Dia terbatuk kecil lalu turun dan berkata, "Dek, kau sudah salah paham. Mereka datang ke sini untuk menjemputku." "Kak, kau bercanda? Itu kan hanya sekedar iklan publisitas saja. Perlukah sampai dijemput dengan begitu banyak orang?" "Alicia, kalau kau mau bermimpi, tolong pakai batasannya bisa." Pada saat yang sama seorang gadis muda berjalan masuk dari luar dan bertanya, "Apakah Nona Sasa yang akan syuting hari ini sudah siap untuk berangkat?" Marsha menoleh dan melihat seorang gadis muda berdiri di depan pintu. Tidak ada seorang pun yang berada di belakang gadis muda itu, dia hanya sendiri. "Sasa?" Pasti maksudnya adalah Alicia. Hanya untuk syuting iklan saja tidak perlu membawa begitu banyak orang kan? Marsha merasa geli lalu dia menoleh dan berkata kepada Alicia, "Kak, lihatlah, ini baru orang yang datang menjemputmu untuk pergi syuting. Sepertinya kesalahpahaman ini sangat parah." Tetapi sedetik berikutnya gadis muda itu berkata, "Nona Marsha, apakah Anda telah salah paham?
Aku datang ke sini untuk menjemput Anda pergi syuting. Gadis muda itu mengenali Marsha. Untuk sesaat Marsha seperti mendengar suara jedar. Seperti ada sesuatu yang meledak di benaknya. Dia menatap gadis muda itu dengan tak percaya, lalu melihat kembali ke selusin orang yang menunggu di ruang tamu. Ekspresi wajahnya tampak sedikit di luar kendali. Orang-orang ini benar-benar datang hanya untuk menjemput Alicia pergi syuting iklan publisitas. Perlukah begitu banyak orang untuk menjemputnya hanya demi syuting sebuah iklan? Alicia tersenyum dengan enggan lalu berjalan menghampiri Marsha dan berkata, "Dek, sepertinya kesalahpahaman ini memang sangat parah. Lebih baik kau cepat pergi syuting. Jangan sampai para kru menunggumu. Aku juga akan pergi untuk syuting." Setelah selesai berbicara, lalu dia mengangguk ke orang yang berada di belakangnya dan berjalan keluar. Selusin lebih orang yang ada di ruang tamu segera mengikuti Alicia keluar dengan tatapan hormat. Marsha tampak gemetar karena begitu marah. Dasar jalang. Iklan Alicia ini akan menggunakan kafe Skywall terbesar di Kyoto sebagai lokasi syutingnya. Kafe tersebut belum dibuka secara resmi, tetapi dekorasinya di dalamnya sudah selesai. Saat Alicia tiba di lokasi, para kru sudah menunggu. Penanggung jawab atas proyek ini sudah memberikan instruksi bahwa mereka harus memperlakukan Alicia dengan baik serta bersikap sopan kepadanya karena CEO Torres Corp sangat menghargainya. Jadi Alicia benar-benar diperlakukan dengan sangat baik begitu dia tiba. Tentu saja ada pengecualian. Apakah akhirnya si brand ambassador sudah tiba? Terdengar suara dingin seorang wanita. Alicia mendongak dan melihat seorang wanita yang berpakaian seperti seorang wanita mandiri yang hebat mendekat dengan wajah menggerutu. Asisten sementara Alicia yang berada di sebelahnya buru-buru memperkenalkan. Nona Diaz, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pemotretan ini. Nona Diana, dulunya dia adalah asisten di kantor CEO. Dan sekarang dia yang bertanggung jawab atas promosi Cafe Skywall. Dengan adanya dia di sini, seharusnya syuting akan berlangsung dengan lancar. Alicia mengangguk dan mengulurkan tangannya ke Diana dengan ramah. Halo Nona Diana, aku Alicia. Kau boleh memanggilku Sasa. Salam kenal ya. Diana melirik Alicia, alih-alih mengulurkan tangannya, dia malah melipat tangannya di depan dada dan bertanya dengan suara dingin, apakah kau tahu jam berapa kita syuting? Alicia tampak tertegun sejenak dan menjawab, jam 8. Ternyata kau bukannya tidak tahu, ujar Diana sambil mengarahkan jarinya ke alergi. Sekarang sudah pukul 8.10 menit dan kami masih harus melakukan pemotretan di beberapa lokasi lagi. Lokasi ini dibayar dengan uang. Apakah kau tahu berapa banyak waktu dan biaya yang telah kau buang? Diana tampak seperti serius dengan pekerjaannya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya ia benci kepada Alicia. Jika bukan karena Alicia, dia tidak akan dipindahkan dari kantor CEO ke sini hanya untuk bertanggung jawab atas syuting pembuatan iklan kecil-kecilan. Terlebih lagi sebelum dipecat secara langsung, dia sudah berusaha sekuat tenaga dan menggunakan seluruh koneksi yang bisa dia dapatkan untuk tetap bekerja di bawah Torres Corp. Dan semua ini gara-gara Alicia. Jadi setiap kali Alicia melakukan kesalahan, dia akan langsung mendampratnya. Alicia merasakan bau permusuhan darinya yang entah karena apa sebabnya. Jelas-jelas ini pertama kalinya dia bertemu dengan Diana. Lalu mengapa dia merasa sepertinya Diana begitu membenci dirinya? Mungkinkah dia terlalu berlebihan? Alicia baru saja ingin mengucapkan kata maaf, tetapi asisten yang berada di sebelahnya malah lebih dulu berkata, maaf Nona Diana, itu bukan salah Nona Diaz, tetapi karena ada kecelakaan mobil di jalan yang kami lalui tadi, sehingga kami kena macet yang lumayan lama.
Jika tadi tidak ada kecelakaan itu seharusnya kami sudah tiba di sini 10 menit lebih awal. Diana tidak menerima penjelasan ini dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, kalian harus berangkat lebih awal. Jika berangkat 1 jam lebih awal, tidak akan membuatmu terlambat kan?" Asisten itu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka orang yang bertanggung jawab atas pemotretan ini begitu sulit diajak berbicara. Saat dia masih ingin membantu Alicia untuk menjelaskan situasinya, tiba-tiba Alicia mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Lalu dengan raut wajah serius dan tegas Alicia berkata, "Nona Diana, bagaimanapun juga ini salahku karena sudah terlambat. Aku minta maaf dengan sangat dan aku juga akan meminta maaf kepada seluruh kru film." "Apakah dengan minta maaf saja sudah selesai masalahnya? Kau pernah menonton serial drama di TV tidak? Jika permintaan maafmu itu tidak berguna, apakah masih memerlukan polisi? Misalnya, kau telah membunuh orang, lalu apakah sebuah permintaan maaf saja sudah bisa menyelesaikan masalahnya?" Alis Alicia berkerut dan sekarang dia yakin bahwa Diana memang sedang mencari masalah dengannya. Lalu dengan dingin dia berkata, "Kalau begitu, aku bersedia bertanggung jawab untuk masalah ini. Aku akan berusaha bekerja sama dengan sebaik mungkin untuk pemotretan kali ini dan mempercepat kemajuan pemotretan. Jika waktu untuk lokasi pemotretan melebihi dari waktu yang seharusnya, aku bersedia membayar dendanya." Mendengar itu, Diana langsung tertawa. "Nona Diaz, apakah kau serius? Sejauh yang aku tahu, kau tidak memiliki pengalaman syuting dan sebelum datang ke Kyoto, kau hanya tinggal di sebuah pedesaan kecil yang berpegunungan. Apakah kau tahu apa itu syuting? Syuting itu berbeda dengan berfoto. Kegiatan syuting ini membutuhkan kerjasama adegan, pakaian, dan gaya pemotretan yang berubah-ubah." Alicia langsung menyela ucapan Diana. "Nona Diana, jika kau masih tetap berdebat denganku, hanya akan semakin menambah penundaan waktunya. Lokasi syutingnya berbayar jika kita tak dapat menunda lebih banyak waktu lagi. Mari langsung kita mulai." Wajah Diana tampak mengeruh. Wanita ini benar-benar melawannya dengan ucapannya tadi. Lalu dia berkata dengan nada jelek, "Kalau begitu, aku akan menantikan pemotretanmu." Alicia tidak berbicara lebih banyak lagi. Dia langsung pergi ke tempat ganti baju untuk berganti pakaian. Pakaian pertama adalah seragam staf cafe Skywall. Seragam staf berwarna biru tua dengan topi koki berwarna putih di kepala mereka. Jika orang biasa yang mengenakannya maka akan terlihat seperti seorang pelayan di sebuah kafe. Tetapi ketika Alicia mengenakannya, dia tampak begitu cantik dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia memang tampak cantik dan fotogenik, jadi tidak peduli apapun yang dia kenakan. Semua orang tidak akan bisa mengalihkan perhatian mereka dari dirinya. Penata rias itu lalu berseru dan berkata terus-menerus, "Nona Sasa, sayang sekali jika kau tidak menjadi model dengan raut wajah, penampilan dan bentuk badanmu yang sangat mendukung ini." Alicia hanya tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pernah berjalan dan bergaya di catwalk internasional tetapi dia menggunakan topeng saat itu. Lalu setelah dia selesai berdandan, Diana mengenyitkan keningnya sekilas dan berkata, "Mana ada seorang pelayan kafe yang memakai riasan? Ini hanya akan mempengaruhi rasa kopinya, jadi segera hapus riasannya." Diana sengaja mengatakan ini dengan dua tujuan. Pertama, karena Alicia terlalu cantik sehingga dia tidak ingin melihat seorang wanita dengan penampilannya yang sempurna. Dia hanya ingin membuat semua orang merasa bahwa Alicia sama sekali tidak pantas menjadi brand ambassador untuk cafe Skywall. Dan yang kedua adalah dia ingin menunda waktu Alicia dan membuat Alicia membayarnya. Harus diketahui bahwa setelah Diana turun pangkat, gajinya menyusut 3 kali lipat. Alicia juga harus dihukum. Namun Diana lupa bahwa semua ini disebabkan oleh kesombongan dan keegoisannya sendiri. Setelah mendengarkan ucapannya, Alicia diam saja dan kembali untuk membiarkan si penata rias menghapus riasannya.
Lalu Diana hanya menunggu di luar untuk menunggu Alicia keluar dengan wajah cemberutnya. Menurutnya kecantikan Alicia itu palsu, itu pasti karena dibantu dengan riasannya. Setelah riasannya dihapus, Alicia pasti akan tampak jelek sekali. Semakin Diana memikirkannya, semakin dia senang. Diana sudah tidak sabar untuk segera melihat tampang Alicia yang jelek.